Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Ramadan Update kembali. Hari ini sangat spesial karena saya sudah bersama dengan sosok yang satu ini, yaitu seorang ulama dan juga Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa Abah, di masa Lebaran seperti sekarang ini kita pasti juga sangat bahagia dengan berbagai macam tradisi masyarakat Indonesia, yaitu biasanya bersilaturahmi, bermaaf-maafan ya Abah. Biasanya juga berkunjung ke sanak saudara dan tetangga. Nah, itu kalau ngomongin soal silaturahmi Abah dan juga maaf-maafan dan lainnya, itu kalau dari ajaran Islamnya seperti apa sih Mbak sebenarnya? Ya kan kita manusia itu tidak pernah kurang atau lepas daripada kesalahan. Jadi artinya pasti punya salah. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Ya, semua manusia itu bersalah. Dan orang yang paling baik bersalah, yang paling baik yang mau minta maaf. Orang yang tobat. Nah, di momentum bulan Ramadan itu biasa kita gunakan untuk memohon kesalahan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bulan Ramadan itu bulan ampunan. Ya, Syahrul Maghfirah. Makanya itu kita banyak beribadat, banyak mohon ampun pada Allah, karena Allah mengatakan begitu. Nanti akan diampuni dosanya. Puasa, kemudian tarawih, mohon maaf. Nah, tetapi ada kesalahan kita yang terjadi di antara kita. Di antara sesama kita. Apa itu, Mbak? Ya, di antara anak dengan orang tua, di antara sesama teman. Bahkan, walaupun kita sepertinya tidak berhubungan, sebenarnya ada hubungan. Saling melayani manusia ini. Ada sebuah syair yang mengatakan, An-nasu lin-nasi min badwin wa hadiratin, ba'dun li ba'din wa in lam yash'uru khadam. Manusia itu baik di kampung maupun di kota, itu salah satu sama lain saling melayani walaupun mereka itu tidak merasa. Istilahnya kita di kota banyak dilayani orang kampung. Kita makan nasi, kita nggak nanam padi kan? Yeah. Yang nanam padi orang kampung kan? Nah, di kota itu banyak orang kampung dapat juga itu makanan-makanan, pakaian. Mereka tidak bikin, tapi dari kota, industri-industri. Jadi sebenarnya itu saling melayani. Nah, dan tentu di dalam pelayanan itu ada yang tidak baik, ada yang tidak proporsional melayaninya. Nah, itu makanya kita suruh minta maaf supaya tidak ada. Sebab kalau kita tidak minta maaf kesalahan kita itu, nanti ada urusannya di akhirat nanti. Kalau tidak kita halalkan, makanya kita saling meminta halal. Makanya ada istilah halal bihalal. Halal bihalal. Artinya menghalalkan dosanya, ini menghalalkan. Sebenarnya halal bihalal itu kalau dalam bahasa Arab salah itu. Oh. Iya, gramatikanya salah. Oh, gitu. Ya, yang betul itu istihlal wa ihlal. Menghalalkan, meminta halal dan menghalalkan. Nah, minta halal saya, kesalahan saya halalkan. Tapi kan orang Indonesia terlalu ribet istiqlal halal lah itu. Lebih singkat. Lebih singkat. Jadi bahasa pergaulan itu menjadi sesuatu yang kemudian istilah. Makanya orang Arab tidak paham itu halal bihalal itu nggak paham. Oh, iya. Jadi itu sontar di Indonesia saja gitu ya halal bihalal ya, Pak. Oh, Indonesian style itu. Indonesian style. Jadi memang kita saling memaafkan itu menjadi sesuatu yang minimal 1 tahun sekali. Pastinya kan bukan setahun sekali, sering-sering lah maafkan saya. Ya. Makanya juga kalau sebelum Ramadan itu juga silaturahim gitu kan, minta maaf. Malah kalau orang Jawa itu kan nyekar. Ya. Iya, itu juga dan mendoakan orang tua yang sudah meninggal gitu kan. Nah, itu kan bersilaturahim namanya itu. Melalui doa kan, itu.
Artinya semua ini dalam ajaran Islam itu sudah betul ya, Mbak, Ya, yang kita lakukan oleh sudah masyarakat betul. Indonesia ya? Nah, cuman formatnya saja yang beda. Misalnya kalau kita orang Indonesia itu kan mudik. Ya, Ya, mudik itu menjadi kampung. tradisi pulang kampung, silaturahim. Sehingga jadi masalah nasional kan. Harus disiapkan segala macamnya. Pokoknya jadi event nasional itu iya, kan. iya. Nah, di luar negeri nggak ada begitu. Berbondong-bondong. Nah, ini kan tiap tahun itu terjadi. Itu bentuk silaturahim yang diajarkan oleh para leluhur, para ulama, sehingga mereka memerlukan ketika di hari raya itu. Ya berarti lebih ke beda negara, beda tradisi, beda cara tradisinya, gitu ya, Abah ya. Nah, Abah kalau ngomongin soal masih terkait dengan Lebaran, silaturahmi halal bihalal ini, Bah, biasanya kan kalau pejabat pemerintahan itu kan melakukan open house, Bah. Betul. Di rumah yang bisa didatangi oleh masyarakat gitu ya, dan biasanya juga boleh hadir, boleh menikmati hidangan gitu kan, Bah. Nah, tapi kalau dari Abah sendiri ngelihat hal ini gimana, Bah? Sebenarnya kan kalau itu tuntutan masyarakat, jadi kan masyarakat kan ingin bersilaturahim, ya kan? Kalau tidak ada, terus momentumnya seperti apa? Momentumnya. Nah, maka lahirlah model open house itu, ya kan? Open house itu artinya untuk dia daripada dia keliling, nemuin masyarakat satu persatu yang entah berapa lama harus dilakukan. Nah, dia open house sepanjang dilakukan dengan baik, artinya tidak berlebihan, tidak kemudian menjadi semacam ada kepentingan lain di luar silaturahim. Jadi kalau silaturahim untuk memohon maaf dia dan memberikan kesempatan kepada mereka, itu media saja, menurut saya media, cara saja, Caranya saja. supaya bisa bertemu lebih efektif. Jadi saya katakan kalau keliling kan berapa lama dia Belum harus keliling? tentu seharian Sudah selesai gitu ya, selesai, Bah. iya. Jadi dikumpulkan di satu rumah, Wah, bisa ketemu semua. kembali di open house. Asalkan niatnya tadi, Niatnya Bah. baik, Memang silaturahmi, dan jangan berlebihan. jangan berlebihan. Iya. Tapi kan, Bah, mungkin nih kalau misalkan ada yang niatnya, tujuannya beda, seperti ke politik arahnya gitu. Nah, itu lain lagi. Nah, itu gimana, Bah? Ya tergantung niatnya. Ke agama itu kan yang dinilai niat. Ada hadis innamal a'malu binniyat. Pekerjaan itu tergantung niatnya. Ada pekerjaan duniawi kata Nabi, tapi dia niatnya baik, itu jadi ibadah, berpahala. Tapi ada niat urusan akhirat, urusan agama, tapi niatnya tidak baik, jadi dosa. Jadi tergantung niat. Berarti kalau niatnya untuk mendapatkan dukungan politik nih, Bah, Iya. misal mengadakan open house rame-rame Iya. biar warga datang, itu Iya. niatnya berarti tidak baik ya, Bah? Ya silaturahimnya nggak dapat, Gak dapet ya? dapatnya itunya saja, dapat Kumpul-kumpul ramenya saja gitu ya, Bah? dukungan politiknya Dukungan yang politik, dapat, iya, iya. tapi pahala silaturahimnya nggak Tidak dapat. dapat. Sayang sekali kan ya, Bah? Nah iya kan niatnya berubah. Oke, nah Bah, kemudian kalau kita ngomongin soal momen Lebaran ini sebetulnya ya, Bah, gimana sih sebaiknya kemudian momen Lebaran, Idul Fitri gitu menjadi penguat keutuhan kita tuh sebagai bangsa gitu? Saya kira itu seharusnya harus dibuat, dirancangkan. Momen-momen baik itu sebaiknya dibuat untuk bisa menyatukan, mengintegrasikan bangsa ini. Sekaligus memberi ingat bahwa kita itu harus bersatu. Persatuan Indonesia itu kan salah satu sila dalam Pancasila, ya kan? Dan itu modal kekuatan kita sebagai bangsa itu persatuan. Kalau sudah kita tidak bersatu, bermusuhan, itu sudah pasti akan hancur. Banyak negara yang tidak utuh itu kemudian hancur. Kita di daerah pernah terjadi konflik di satu tempat, di daerah provinsi, itu ekonominya hancur dan kemudian rusak. Nah, karena itu bagaimana membangun, istilahnya menjaga, memelihara keutuhan bangsa ini melalui momen-momen yang tepat.
Salah satunya ketika kita berlebaran, nah bagaimana kita pemerintah membuat semacam kegiatan yang sifatnya membangun silaturahim nasional, yang menyatukan seluruh bangsa dengan merasa semua diajak. Oh, semua terlibat gitu Semua ya, Bah? terlibat, semua merasa diajak, semua merasa diorangkan, diwongke, sehingga semua merasa iya kita Dirangkul oleh pemerintah gitu ya di momen Idul Fitri ini. Tidak saling Bergesekan gitu. bergesekan, memukul, menyikut, nah ini tidak. Tapi bagaimana kita menyatukan. Nah, saya kira momentum Lebaran itu bisa digunakan itu seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal tadi nih, Abah sempat menyinggung soal tidak menyikut, tidak bersinggungan gitu ya, Bang, maksudnya tidak bergesekan antar umat, antar masyarakat. Ini kan gimana kemudian, Bah, di Idul Fitri silaturahmi kita ini bisa menjadi rekonsiliasi politik, mengingatkan kita habis melewati kontestasi politik yang pasti masyarakat tuh memiliki banyak perbedaan politiknya gitu ya, maksudnya perbedaan pilihannya. Nah, biasanya habisnya bermusuhan gitu, Bang. Nah, itu gimana, Bah? Ya itulah, kita harus disamakan bahwa kita ini punya kepentingan yang sama dalam membangun bangsa ini. Oleh karena itu tetapi tidak berarti kita tidak boleh menyampaikan sesuatu. Oleh karena itu saya tidak setuju, saya tidak menganut sistem membuat kritik. Saya pakai istilah agama, tausiah. Tausiah itu memberi pesan. Di dalam Al-Quran itu ada dua. Tausiah itu kebenaran dan kesabaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kenapa? Wasiat ini pesan, karena banyak lupa kepada kebenaran, lupa. Akhirnya dia nggak dalam kebenaran lagi kan, menyimpang kan. Nah kan ditausiah namanya. Tausiah, oh ini jangan begini bang, ini sudah menyimpang karena lupa. Yang kedua, di dalam menghadapi berbagai masalah itu kan tidak selalu linier, sering perorangan maupun sebagai bangsa maupun sering berbeda. Banyak rintangan, tidak linier lah. Nah, kan harus ditausiah dengan kesabaran. Jadi dua hal ini salah satu unsur daripada kehidupan. Kalau ini tidak ada, ini rusak. Tidak ada yang mentausiah. Tausiah itu salin. Jadi bukan selalu pihak. Bisa saya yang memberi wasiat Anda, bisa Anda yang memberi wasiat saya, karena saya yang menyimpang dari kebenaran. Atau saya kurang sabar. Tapi bisa juga saya memberitahu karena Anda yang lupa kebenaran, menyimpang dari kesabaran. Nah, kalau tausiah ini mestinya harus sama-sama, itu perintah Allah. Jadi harus menerima tausiah, ditausiahi, harus kita melakukan pemberi tausiah. Dua-dua. Saling jadi ya. Saling bersinggungan. Tawasau itu saling. Nah, kalau kehidupan itu dibangun di atas prinsip seperti ini, di samping amanu, amilus salihat, iman berbuat baik, dua tausiah ini. Alangkah indahnya. Alangkah indahnya itu. Damai begitu ya. Iya. Jadi saya kira itu. Nah, bagaimana terus kita, tapi ini tidak boleh merusak keutuhan. Bagaimana keutuhan itu kita jaga terus. Nah, itu tadi momentum rekonsiliasi di bulan sudah Lebaran itu menjadi momen penting. Ya saya kira bisa lah kita gunakan gunakan ya, Bah, untuk rekonsiliasi. Tapi tidak berarti tidak ada tausiah. Tausiah tetap dibutuhkan. Masya Allah. Berarti dengan saat ini yang dilakukan masyarakat Indonesia dengan tradisinya silaturahmi, bermaaf-maafan, mau open house, itu semua baik ya, Bah, asalkan memang dari niatnya tadi dilakukan dengan baik. Nah, mungkin sebelum kita tutup, Abah, ini Abah silakan mau mengucapkan dulu, Abah, salam Idul Fitrinya untuk seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini sedang menyaksikan, silakan Abah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, saya ucapkan selamat Idul Fitri, maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu siyamana wa siyamakum wa taqabbal ya karim. Kulla am wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon maaf lahir batin ya Abah. Selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat berkumpul bersama keluarga. Amin, ya, ya. Terima kasih sudah mau kita gangguin Abah Amin, ya, terkait ya. Idul Fitri ini, dan juga untuk seluruh masyarakat selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih sudah menyaksikan Ramadan Update. Terima kasih ya Abah. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, minal aidin wal Minal faizin. aidin.